Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali lagi di channel Kang Dokter, yaitu channel yang membahas tentang kesehatan, urologi, dan inspirasi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya sehingga kalian mendapatkan notifikasi setiap ada video-video baru dari channel ini. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang terapi-terapi non-operatif atau terapi tanpa operasi pada kasus-kasus pembesaran prostat Cina, maka kali ini kita akan membahas tentang terapi operasi ya pada kasus pembesaran prostat. Apakah semenakutkan yang dibayangkan gitu? Karena banyak juga pasien-pasien yang memang belum mendapatkan informasi secara detail tentang bagaimana operasi itu, kemudian mereka takut dan begitu khawatirnya untuk menjalani operasi, padahal operasinya sangat minimal invasif, kemudian dengan resiko yang minimal, dan tentu saja manfaatnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko yang mungkin terjadi. Baik, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Nah, kalau kita bicara tentang pembedahan pada kasus pembesaran prostat, itu terbagi menjadi dua, yaitu pembedahan secara terbuka dan pembedahan menggunakan metode minimal invasif. Dulu dikenal pembedahan menggunakan metode operasi terbuka atau open prostatectomy. Jadi dokter bedah akan membuat sayatan yang cukup besar pada daerah perut bagian bawah, kemudian prostat akan dikeluarkan lewat luka sayatan tersebut. Artinya setelah operasi juga itu akan terdapat luka yang cukup panjang, kurang lebih 7 sampai 10 cm untuk dapat mengeluarkan prostat. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini sudah cukup banyak pilihan-pilihan terapi pada pembesaran prostat selain dengan operasi terbuka yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan tindakan minimal invasif. Nah, tindakan minimal invasif ini menggunakan teknologi endoskopi, artinya ada kamera yang dimasukkan ke dalam saluran kemih, kemudian prostat akan diidentifikasi. Jika memang prostat itu membesar, lalu kemudian menghambat jalannya urin atau proses berkemih, maka prostat itu akan bahasa sederhananya dikerok ya, dikerok dengan alat tertentu ya, sehingga prostat yang sebelumnya menghambat atau menutup saluran kemih tersebut dapat terbuka. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat video-video berikut ini. Setelah pasien menjalani pembiusan, pasien masih tetap sadar dan bisa melihat jalannya operasi melalui monitor. Di video sebelah kanan atas tampak prostat yang begitu besar dan menutup saluran kencing. Prostat ini kemudian akan dilakukan reseksi atau pengerokan oleh dokter sehingga saluran kencing kembali terbuka. Kemudian jika ada perdarahan diatasi sehingga operasi ini cukup aman. Dan berikutnya ini adalah gambaran dari prostat yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Demikian. Nah, tindakan yang barusan saya sebutkan adalah disebut TURP, transurethral resection of prostate. Tindakan ini diindikasikan untuk prostat-prostat yang membesar dengan ukuran 30 sampai 80 mm. Dan tindakan ini secara umum memiliki angka keberhasilan yang cukup tinggi, dapat memperbaiki gejala pembesaran prostat hingga 90%,
dan meningkatkan laju pancaran urin hingga 100%. Artinya efektivitinya itu sangat-sangat baik. Kemudian tindakan-tindakan minimal invasif lain selain dengan Tourpé, dan sebetulnya masih ada beberapa variasi yang lain. Namun salah satu yang cukup dominan selain Tourpé adalah laser prostatektomi. Artinya memang prostat ini dikeluarkan dengan menggunakan energi laser. Jadi prostatnya itu akan dipotong sedemikian rupa, kemudian juga ada alat untuk mencacahnya ya, untuk mencacah sehingga prostat dapat dikeluarkan dari saluran kemih ke luar, dan ini juga cukup baik angka keberhasilannya. Namun sampai saat ini ketersediaan alat laser di center-center kita, center-center rumah sakit di Indonesia itu masih belum terlalu banyak, sehingga kebanyakan dari dokter bedah urologi melakukan tindakan tur prostat untuk mengatasi kasus-kasus atau penyakit pembesaran prostat. Nah, walaupun demikian, operasi-operasi minimal invasif pada pembesaran prostat itu tetap masih memiliki resiko atau komplikasi. Di antaranya adalah perdarahan, kemudian sindrom karena Tourpé, sindrom Tourpé yang ini sangat juga mengkhawatirkan. Gejalanya bisa sampai terjadi penurunan kesadaran atau bahkan meninggal. Kemudian terjadi bekuan darah pada kandung kemih yang sehingga harus dilakukan upaya untuk mengeluarkannya. Kemudian infeksi saluran kemih dan penyempitan dari saluran kemih itu sendiri. Masih ada beberapa komplikasi atau resiko yang mungkin terjadi, namun sejauh ini angka dari resiko atau komplikasi tersebut sangat-sangat minimal jika dibandingkan dengan pembedahan secara terbuka ya. Jika dibandingkan tindakan tur prostat dengan tindakan dibedah atau pembedahan secara terbuka, itu masih jauh-jauh lebih aman tindakan dengan tur prostat. Nah, baik, setelah mendengar penjelasan barusan, kemudian teman-teman juga melihat video yang ditayangkan dalam channel ini, saya berharap berkurang kekhawatiran dari teman-teman ataupun bapak, ibu yang memang keluarganya memiliki permasalahan di prostat, terutama pembesaran prostat, yang memang harus menjalani tindakan. Maka saya berharap kekhawatirannya menjadi semakin minimal dan yakin untuk menjalani operasi. Karena memang tidak ada jalan lain selain dengan tindakan pembedahan ketika memang gejala semakin memberat, kemudian ukuran prostat juga cukup besar sehingga memang mengganggu atau bahkan menghambat sepenuhnya dari aliran kencing. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa ikuti terus channel Kang Dokter, channel yang membahas tentang kesehatan, urologi, dan inspirasi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.